Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami di Dunia Teknik bersama Suyuka Channel. Sahabat teknik, AC Akari Turbo Cool. Nah, ini tidak ada dingin-dinginnya sama sekali. Tapi dalam kondisi hidup gitu ya. Coba kita buka dulu. Wah, ini caranya buka ya. Kok atas? Wah, angel guys. Nah, setelah kita buka seperti ini, kemudian kita pegang bagian evaporatornya ini ya. Sirip-siripnya ini kita pegang. Biasanya kalau mesin normal ini ada dingin-dinginnya gitu guys ya. Nah, tapi ini kita pegang nggak ada dingin-dinginnya sama sekali gitu. Berarti trouble-nya itu ada di bagian outdoor, loh guys ya. Yuk kita langsung ke bagian outdoor yuk. Nah ini guys ya, AC outdoornya itu ini. Nah itu mesinnya itu hidup guys sebenarnya, tapi kenapa kok nggak dingin loh guys. Aduh, jeruntul guys. Allahu Akbar. Iyalah, ya mas, jeruntul mas. Nah, panas sih, mantap tenan. Oke. Freonnya habis guys. Tenan nih. R410. Apa ya? Waduh, mati kutu wes. R410. Freonnya entek wes. Karep piye coba neranggo freon ini iki. Ya wes lah, sementara di offin dulu mesinnya ini, terus kemudian kita cari kebocorannya aja dulu. Kita cabut aja. Mas, jalukan ini ke mas. Oke, ini konblok mas, terus mas. Kita buka dulu guys. Ini akan kita matikan dulu mesin kompresornya. Kabel kita cabut, kemudian kita akan cek kebocorannya itu ada di mana ya guys ya. Yang pasti ini freonnya habis tuh ya bocor berarti. Ngono. Nah, wes kita amankan. Kita isolasi. Bismillah. Ojo ngentup ya. Sip. Buka IKP lo tahu teh mas. Kita cari di bagian ini dulu. Bagian odornya ini dulu. Kalau bagian odor nggak ada indikasi untuk kebocorannya, ya nanti akan kita cari di bagian lain guys. Nih. Di sini nggak ada indikasi kebocoran ini guys, soalnya di sini kering semua. Di sini tidak ada indikasi kebocoran di bagian outdoornya ini. Oke, sebelum kita ganti pipanya ya guys ya, alangkah baiknya kita cek dulu sambungan pipa ini dengan unit ini adanya di balik cover ini ya, khususnya ada di atas tulisan red ini. Nanti akan kita angkat unitnya. Nah ini guys, kalau kita angkat AC unitnya itu seperti ini. Kemudian jalur pipanya itu ini, jalur pipa refrigerannya. Nah ini nanti akan kita kupas, sambungan ada di seputaran ini gitu guys. Nanti akan kita lihat apakah di sini ada indikasi yang menunjukkan kebocorannya atau tidak. Caranya gimana? Ini nanti titik-titik air ini akan kita tampung dalam satu gelas ya. Kemudian akan kita cek apakah titik-titik air ini ada minyaknya apa enggak gitu loh. Maksudnya ada olinya apa enggak gitu. Secara otomatis kalau freon AC bocor itu pasti akan keluar oli atau minyak gitu ya. Jadi nanti akan kita cek, kita kumpulin di gelas itu untuk mengetahui apakah ada minyaknya apa enggak. Kalau misalkan ada minyak di situ, berarti kemungkinan besar kebocorannya juga hanya ada di seputaran situ saja, ngono lho guys. Coba kita ambil saja Harmaflex-nya atau
pembungkusnya, baru kita rendam di gelas nanti ya. Ngono caranya. Nah, oke, yuk kita cek. Kita kasih air ya guys ya. Stop. Nah, kemudian akan kita lihat nih, apakah air ini ada minyaknya apa enggak. Nah ini ya, kalau kita lihat itu banyak minyak ya. Nah itu dia, berarti kebocorannya ada di sambungannya loh guys. Nah kalau udah indikasi seperti ini guys, untuk mencari tepatnya bocor di mana, unit ini akan kita kasih tekanan sebesar 300 PSI ya guys ya. Dengan angin saja, kemudian akan kelihatan nanti bocornya ada di mana. Untuk memastikan kebocorannya ada di mana, kita akan kasih tekanan ya. Instalasi pipa berikut unitnya ini akan kita kasih tekanan sampai 300 PSI ya. Baru nanti akan kita cek dengan air sabun. Ini masih di kisaran 250 PSI ya. Nanti kalau sudah di angka 300 atau 350, baiknya kita isi 350 ya guys ya. Baru kemudian kita cari persisnya di mana bocornya, ngono guys ya. Untuk kompresor ini bisa memberikan tekanan sampai dengan 500 PSI ya ini ya. Walaupun kecil tapi untuk memberikan dorongan ke 500 PSI masih mampu gitu. Oke, udah hampir mau ke 350 ya. 350 kemudian kita kunci ya. Dan kita cabut colokannya nih. Oke ya, 350. Baru kita cari yuk dengan air sabun bocorannya di mana. Coba kita kasih air sabun nih. Coba. Nah, disinilah guys kebocorannya ya. Ini kebocorannya ada di sini. Jadi kalau AC bocor freon atau freon habis, kita harus pastikan bocornya ada di mana dan harus kita benerin. Coba perhatikan. Tuh ya, terlihat ya kebocorannya ya. Clear ya. Ya kita benerin ya. Kita buka nepelnya. Sambil kita lihat ya apakah nepel ini pecah ataukah masih normal gitu ya guys ya. Jadi kalau kita lihat ini nepel ini masih normal ya, berarti kemungkinan flaringnya pecah. Nah betul sekali guys, flaringnya ternyata pecah. Nah ini kepala sambungan ini pecah ternyata guys ya. Jadi kita harus membuat kepala sambungan yang baru lagi. Ini kita potong kemudian kita buat. Oke ya guys ya. Ya. Dah, oke clear. Sekarang kita akan tes press dulu. Kita kasih tekanan lagi. Kemudian kita akan cek dengan air sabun lagi. Kita kasih tekanan lagi ya guys ya. Sama seperti kita ngecek pada awal tadi untuk mencari kebocoran di mana. Kita akan berikan tekanan lagi ke 350 PSI. Apakah ini nanti masih bocor apa enggak gitu loh ya di sambungan tadi yang kita perbaiki. Gitu ya guys ya. Ini dari 0, kemudian kita akan kunci kembali di angka 350 sini. Pada intinya kalau freon itu berkurang atau habis, itu pasti ada kebocoran gitu ya. Jadi harus dibenerin dulu kebocorannya baru diisi freon ulang, biar nanti kedepannya itu nggak ngisi-ngisi lagi, nggak nambah-nambah lagi freonnya seperti itu. Ini sudah berada di 350, kita kunci mas, cabut mas. Kemudian kita cek lagi di dalam sana itu
apakah masih bocor apa enggak, gitu ya. Sebelum kita tutup, kita balut dengan vinil duct tape dan Harmaflex. Karena titik bocornya sudah ketahuan di dalam indoor ya guys, untuk bagian outdoor ini yang kita buka, kita tutup kembali dulu. Nah, sebelum kita bungkus ya guys ya, kita cek lagi apakah ada yang bocor lagi atau tidak gitu guys ya. Dari tekanan 350 PSI tadi di atas, kita kasih air sabun lagi. Kemudian kita cek. Kalau masih bocor, berarti kita harus benerin lagi gitu ya. Kita lihat coba. Nah ini guys ya, sudah aman ya. Berarti layak untuk dipasang kembali. Sudah tidak ada yang bocor. Oke, yuk kita bungkus. Ya, sip. Oke guys, untuk pengecekan kebocoran sudah selesai dan sudah tidak ada yang bocor. Kita buang anginnya. Kemudian kita vakum, kita keluarkan angin yang ada di dalam instalasi pipa berikut unitnya sebelum kita isi freon. Jadi setiap pemasangan AC maupun perbaikan AC yang notabene freonnya habis, itu mesti divakum ya guys ya. Jangan lupa kabel power yang kita lepas tadi kita pasang kembali ya. Oke ya guys, setelah proses vakum selesai, kemudian kita isi freonnya dalam posisi mati ya. AC-nya kita isi tekanan dulu. Nah nanti setelah posisi jarum ini berhentinya di mana ya, berarti dia sudah tidak mau masuk freonnya, harus kita nyalakan dulu. Nah ini sudah nggak mau masuk guys, freonnya sudah tidak dapat masuk ke unit, harus kita nyalakan dulu. Mas tolong nyalain dulu mas AC ini mas. Nah ini udah mulai hidup mesinnya. Nah ini tekanannya masih 100 ya guys ya, 100 PSI. Kalau R410 tekanannya antara 140 sampai 160 PSI ini ya guys ya. Coba lihat, kemudian kita isi lagi. Oke ya guys, ini freon berada di 140 PSI lebih ya. Saya rasa ini udah cukup, jadi langsung kita cabut saja. Oke guys, jadi seperti itu cara perbaikan AC tidak dingin karena freonnya bocor. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.